Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel, Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik senantiasa terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Sekarang saya berada pada tayangan 211 tentang kegaduhan Hari Keris Nasional 19 April. Terus bagaimana dengan tanggal 25 November? Memang pada saat itu saya ingin membuat suatu konten bertemakan hal tersebut. Tetapi menurut saya saat itu sikonnya tidak mendukung. Karena saat itu sedang panas-panasnya terjadi suatu perang narasi di sosmed. Sehingga rasanya secara timing nggak pas untuk saya ngomong. Walaupun beberapa orang telah menghubungi saya secara personal untuk agar saya menyampaikan sikap saya. Tar dulu mas, nanti waktunya akan tiba, inilah saatnya. Untuk ini, kalau nanti ada suatu opini yang saya sampaikan berbeda, tolong jangan dibully ya. Mari saya akan awali membahas ini dari sesuatu data budaya. Dari sini kita akan bisa mengetahui seberapa besar dukungan daripada pemerintah untuk yang terkait dengan budaya-budaya berikut. Kita tahu UNESCO adalah badan dunia di mana pada tanggal 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai warisan dunia tak bendawi. Sungguh membanggakan kita. Dan hebatnya lagi, pada hari yang sama dikeluarkan Kepres nomor 33 menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Luar biasa. Dunia dan nasional pas tanggal yang sama. Saya pikir tidak bisa kita coba elakkan dukungan pemerintah sangat luar biasa terhadap batik. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Mari kita lihat. Wayang ditetapkan 7 November 2003. Keluar Kepres nomor 30 menetapkan sama tanggal 7 November. Namun Kepres itu dikeluarkan tahun 2018. Artinya apa? Butuh 15 tahun dari sejak ditetapkan oleh UNESCO baru ada hari wayang nasionalnya. Tentunya ini sudah mulai tanda tanya terkait dengan dukungan dari pemerintah. Bagaimana dengan keris? Ditetapkan 25 November 2005. Yang mengagetkan tahun ini justru keluarnya bukan Kepres, tapi keputusan menteri menetapkan 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Di sini timbul banyak kegaduhan. Kenapa baru 20 tahun ada pengakuan daripada pemerintah tentang Hari Keris Nasional? Terus tanda tanya yang kedua adalah kenapa sebatas keputusan menteri? Kenapa tidak sebesar keputusan presiden seperti pada batik dan wayang? Ya ini suatu cerita yang akan menjadi suatu tanda tanya. Untuk itu saya ingin sedikit memberikan sesuatu gambaran sejarah atau ceritalah. Tentunya ini lebih cocok untuk buat yang belum tahu saja. Kita sama-sama tahu 25 November ditetapkan Hari Keris. Saya sebutnya Hari Keris Dunia karena hanya sebatas oleh UNESCO.
Untuk kita ketahui bahwa itu tidak diusulkan oleh pemerintah, tapi melalui oleh individu-individu, tentunya orang keris, orang yang suka keris, pelestari, hobi keris. Jadi sekali lagi ini bukan pemerintah yang mengusulkan ke UNESCO, namun individu. Namun Anda tahu persyaratan yang disyaratkan oleh UNESCO untuk melanggengkan Hari Keris Dunia tersebut? Harus ada sesuatu organisasi keris secara nasional. Jadi akhirnya terbentuklah organisasi keris nasional 12 Maret tahun 2006 dengan nama SNKI. SNKI itu kepanjangan dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Jadi tentunya SNKI dari awal tercatat di UNESCO sebagai organisasi keris, organisasi nasional di Indonesia. Tentunya ini melalui bantuan pemerintah. Namun kita harus tahu apa kaitannya dengan Hari Keris Nasional yang ditetapkan 19 April. Ternyata pada 19 April tahun 2006 itu bukan dianggap sebagai semacam kongres, semacam rapat organisasi, menempatkan Sekjen Wiwoho Basuki, dan saya tahu ini orang keris, kerisnya banyak, bagus, super. Orang ini memang pelestari Tosanaji, sebagai Sekjen SNKI. Pergerakan SNKI saat itu cukup bagus. Walaupun sedikit kurang sebegitu bergerak masif, tapi cukup bagus. Akhirnya pada tanggal 19 April, lagi-lagi 19 April tahun 2011, itu ada kongres pertama SNKI. Ditunjuklah yang namanya Pak Herman Suparno selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Ketua SNKI. Di sini beliau mengakui juga bahwa dia itu hanya punya 3 keris saja, itu pun keris warisan. Tentunya Anda bisa bayangkan sosok Pak Herman seperti apa terhadap suatu Tosanaji. Ya menurut saya belum kategorikan sebagai orang keris karena pergerakan hariannya terhadap suatu keris ya ada tapi minim, apalagi dia mengatakan hanya memiliki 3 keris, itu pun keris dari turun-temurun. Dia jadi ketua SNKI. Pergerakan demi pergerakan tidak sebegitu masif. Ya, akhirnya tahun 2014, tadi kan tahun 2011 ya, tahun 2014 pemerintahan berganti. Tentunya Pak Herman tidak menjabat lagi, artinya organisasi juga lesu, wong namanya bukan orang Tosanaji. Ya sama kayak semi vakum lah SNKI. Harusnya pada 19 April 2016 ada kesempatan, karena saat itu pemerintahan dipegang PDIP. Ada orang yang sangat gila keris juga, pemerhati, pecinta, penghobi dari PDIP, yaitu Bapak Cahyokumolo selaku Mendagri pada saat itu. Cuma saya nggak tahu, tidak ambil inisiatif untuk masuk di SNKI. Apakah PDIP memandang bahwa keris ya nggak terlalu layak untuk diperhatikan? Faktanya seperti itu. Akhirnya timbullah suatu kelompok-kelompok keris yang menghimpun dalam dirinya Senapati Nusantara. Akhirnya tanggal 4 Oktober 2016 lahir. Dia benar-benar adalah suatu kelompok yang sangat idealis. Idealismenya tinggi terhadap Tosanaji. Gerakannya benar-benar membumi dan sangat-sangat masif, dan saya saksinya. Kalau dibandingkan dengan kelompok yang satunya, memang benar-benar saat itu seolah-olah tidak ada.
Namun perlu Anda ketahui, ketika dari kepemerintahan PDIP tadi memandang SNKI adalah tidak terlalu dipandang, justru ada seseorang dari Gerindra setelah 7 bulan dari 19 April 2016 tadi, akhirnya di kongres yang kedua November 2016, Pak Fadlizon mengambil peran sebagai ketua SNKI di ISI Solo, dan saya saksikan dia memang benar-benar orang keris. Pada saat itu dia sebagai wakil DPR RI. Tentunya kita sama-sama tahu organisasi mulai bergerak, walaupun tidak semasif daripada Senapati Nusantara. Dari situ akhirnya kita sama-sama tahu Senapati Nusantara merasa bahwa wah kecolongan ini. Justru tanggal 28 Februari 2017 dilakukan oleh SN, yaitu Musyawarah Agung Senapati Nusantara di Bantul. Ya mungkin sedikit agak reaktif atau mungkin susah untuk cari orang, menempatkan Pak Hasto Kristianto sebagai saat itu Sekjen PDIP sebagai ketua. Sayangnya menurut saya Pak Hasto ahli dalam sejarah, namun menurut saya bukan orang keris. Akhirnya rivalitas itu berjalan dan SN bergerak dengan masif seperti ciri dia, dan sangat membumi dan berusaha untuk menjadikan 25 November sebagai hari keris. Bahkan pernah melalui sesuatu audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun semua gagal total. Padahal itu di era keduanya kekuatan keunggulan pemerintah PDIP. Menurut saya tidak ada sesuatu yang salah. Memang suatu ceritanya adalah sampai sebegitu. Namanya Pak Hasto bukan orang keris, saya tidak tahu hari demi harinya apakah memikirkan tentang keris, saya tidak tahu. Tapi faktanya seperti itu. Jadi selanjutnya ini Pak Fadlizon sebelum 6 bulan menjadi menteri, hari keris 19 April di 2025 kemarin berani ditetapkan. Hebatnya lagi, berani menetapkan hari keris. Sejak pemerintahan Pak Prabowo ini, banyak kaum orang yang anti keris, ya itu loh, orang yang suka gergaji-gerji, motong-motong keris itu, dan bahkan membawa slogan-slogan agama, itu sunyi sekali, diam sekali. Saya tidak tahu era ini memang benar-benar sakti atau titik-titik. Anda tentu tahu maksud saya. Akhirnya izinkan saya untuk menyampaikan sikap saya. Yang pertama, Pak Fadlizon menurut saya perlu dihargai karena keberanian dan gerak cepatnya menetapkan hari keris nasional tanggal 19 April. Daripada nantinya nggak ada lagi orang seperti Pak Fadlizon, mungkin kita jadi nggak punya hari keris. Walaupun secara pribadi saya di 25 November. Kita tahu ya, antara sikap pribadi, antara sikap saya dalam menerima suatu keberbedaan, tetap saya harus hargai Pak Fadlizon. Buat teman-teman yang ada di Senapati Nusantara dengan idealisme Anda terhadap Tosan Aji, tetaplah berjuang dan bergerak dengan kondusif. Ya sambil berharap, siapa tahu hari keris sebatas
keputusan menteri saat diangkat di Kepres berubah menjadi 25. Namun kalau nggak bisa terjadi, jangan khawatir juga, tetaplah berjuang. Apa sih di Indonesia ini yang nggak bisa dirubah? Undang-Undang Dasar 45 aja bisa dirubah. Pada akhirnya, waktu jua nantilah yang akan menyelesaikan segala permasalahan yang tertinggal. Dan memang faktanya, saya hargai Pak Fadlizon karena memang sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Jadi pada penutup kali ini saya hanya ingin bercerita sederhana saja. Cerita saya adalah cerita klasik di Timur Tengah sana tentang dua orang saudagar. Saudagar yang pertama demi mencapai suatu tujuan di kota tertentu untuk berdagang tentunya, nggak peduli siang malam dia bergerak untuk menuju kota tertentu untuk melakukan suatu perdagangan. Di suatu siang dia merasa hitungan kalkulasi persediaan air itu nggak pas. Di padang pasir dia kehabisan air, dia kebingungan cari air. Akhirnya berusaha mati-matian, akhir ketemu sumber air. Saking senengnya, dia mandi minum sepuasnya sumber air. Setelah itu dia bersedih. Bersedihnya dia melihat ontanya pergi. Sejak saat itu walaupun dia bersedih, dia punya etikat niat baik untuk kehidupan terhadap sesama. Dia pasang patok-patok di sekeliling sumber air tadi. Dengan harapan kalau nanti ada orang yang mendapatkan air, cari air, bisa ketemu, tapi ontanya sempat diikat biar nggak kabur. Saudagar yang kedua, karena lebih dekat, dia melakukan suatu perjalanan malam demi untuk mencapai kota berdagang. Di malam itu dia di tengah padang pasir menaiki ontanya, tiba-tiba saja ontanya tersandung sesuatu dan kemudian jatuh. Begitu ontanya jatuh, ontanya digar lari meninggalkan orang tersebut. Dan orang itu mulai sedih. Memikirkan perjalanan tidak bisa dilakukan lagi karena tidak ada onta bersamanya. Namun dalam kesedihan dia tetap mempunyai suatu itikat niat kebaikan untuk sesama. Mencari tahu apa sih penyebab onta itu jatuh tadi. Setelah itu dia ketemukan di situ banyak patok-patok yang dipasang. Dan dia demi itikat baik agar malam yang lain tidak ada saudagar yang jatuh lagi, dia cabutin patok-patok itu. Alkisah, dua orang ini sama-sama naik surga. Mereka saling bercerita satu sama lain. Yang satu mengatakan, aku naik surga itu gara-gara itikat kebaikanku. Di siang hari saya di seputaran sumber air itu saya pasang-pasang patok agar nanti ada tempat untuk mengikat unta. Loh, kebalikan dari saya. Saya justru naik surga itu gara-gara nyabutin patok di malam hari karena membuat unta saya jatuh. Itulah suatu keduniawian. Perdebaan adalah keniscayaan. Walaupun kedua orang itu melakukan suatu perbedaan dan bahkan bertentangan, asalkan keduanya sama-sama dilandasi oleh sesuatu itikat niat suatu kebaikan, insya Allah dua-duanya akan dapat sesuatu tempat yang terbaik di sisinya. Sebagai penutup, saya tidak mereview keris, tapi silahkan lihat di website saya. Keris terbaru saya 9.095 jalak budo dengan pamor largangsir yang sangat luar biasa. Silahkan nikmati di website saya.
Saudara-saudaraku sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jayalah senantiasa budaya Tosan Aji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.